wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad untuk edisi hari ini, tanggal 15 Ramadan ya, 1444 Hijriah. Insyaallah hari ini kita terakhir. Mudah-mudahan ada jadwal safari Ramadan bersama Bupati di Desa Lubuk Lancang di Jam 4. Berikutnya itu lamaran lebaran, jadi kita terakhir minggu depan libur sampai insyaallah kita lanjut lagi ba'dal Idul Fitri. Kita lanjutkan halaman 19. Terakhir kemarin kita bahas di antara hal yang harus kita hindari, kita tinggalkan kata Imam Al-Ghazali adalah jangan jadi penceramah. Nah, itu jadi gitu kan nih, terutama ya. Maksudnya penceramah yang pajak ceramah lah. Lah cuman tidak boleh sama sekali siapa nak ngomong, siapa nak ngajar, siapa nak khutbah. Maksud beliau melarang di sini jangan sampai hanya pandai berceramah, hanya pandai memberi nasihat tapi tidak mengamalkan nasihat. Ya, atau nak ceramah tapi tidak galak dengar ceramah. Ya, kalau di ceramah rakyat, kalau dengar ceramah orang kan tuh misalnya, nah itu tidak dengar. Atau tidak datang sama sekali. Jadi kalau di ceramah baru, nah, tidak dengar. Itu yang harus dihindari. Nah, seandainya kata beliau kemarin terakhir kita bahas, wa ini betuli tapi hadal amal, kalau diuji dengan jadi penceramah. Nah, jadi penceramah itu ujian, bala itu, musibah itu. Ya. Nah, karena itu bagian dari ujian. Jadi ada penceramah yang lulus, ada yang tidak, namanya ujian kan. Nah, agar lulus ujian jadi penceramah, jadi pengkhotbah, pendakwah, maka harus menjaga dua hal berikut ini. Dua syaratnya agar sukses, ya, agar menjadi penceramah yang baik. Nomor satu, al-ula, hati-hati dari apa? Suatu anit takalluf fil kalam, dari memberat-beratkan dalam pembicaraan. Takalluf itu berlebih-lebihan, memaksakan diri, ya. Fil kalam dalam berbicara. Misalnya apa? Bil ibarat, dengan ungkapan-ungkapan. Jadi kalimatnya itu dibuat-buat ungkapan khusus, bersajak-sajak, berlagu-lagu, ya kan? Ya, berpantun-pantun. Kalau sekarang ada ya? Bukan salah berpantun, bukan. Cuma kadang-kadang banyak pantun daripada hadis firmannya. Nah, itu yang jadi salah. Ya. Wal isyarat, dan isyarat-isyarat, nunjuk tangan kadang berlebihan, kan? Ada yang tolong melompat gadanya, ceramah, lincah-lincah. Dan ada yang ya, viral di YouTube itu sampai apa? Oh, terjungkal, campak dari panggung. Iya, campak dari panggung. Ada yang itu kan pakai kursi ceramahnya. Jadi oleh terlincah-lincah tadi, waktu nak duduk dah pas posisi, terjungkal, kan dah lemah. Gitu, pernah kejadian. Saya nonton di YouTube itu, ada di YouTube, di Facebook. Jadi biasa bae lah ya. Jadi bukan gaya yang dipentingkan dalam ceramah. Nasihat yang keluar dari hati untuk ngajak orang ke jalan Allah. Wat tomat, dan hal yang aneh-aneh. Tomat, bukan tomat ya, tomat. Hal-hal yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh. Wal abyad, dan bait-bait, wal asy'ar, dan syair-syair. Nah, bait-bait, syair-syair pantun tadi kan? Pantun, kadang penyanyi ya. Kadang tuh ya bukan perlu cuma nyanyi ala kadarnya, bernyanyi sekok lagu nian. Lagu juga bukan perlu lagu yang cocok, misalnya sholawat kan bisa mending. Kadang lagu dangdut. Ya kan? Lianna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin. Kenapa tidak boleh ya takalluf itu? Karena Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang mutakallifin. Apa mutakallif tadi? Memaksakan diri. Memaksakan diri, berlebih-lebihan, mutakallif berlebihan, memaksakan diri. Ada yang
nak nurut gaya-gaya tertentu nih. Dulu kan viral gaya Kiai Zainuddin. Ya, maka seluruh penceramah itu kalau udah nurut gaya Kiai Zainuddin pecahnya tidak abdol. Sehingga suaranya berubah. Dari salam itu malah berubah. Assalamualaikum. Jadi mewek itu kan. Gaya kita baik. Ya. Tidak usah jadi orang lain. Jadi diri deh. Yang penting tuh bobot omongan itu berkualitas atau tidak. Ya. Tidak usah berlebih-lebihan. Wal mutakalliful mutajawizu 'anil had, orang yang memaksakan diri tadi, mutakallif membebani dirinya, memaksakan dirinya dalam berbicara, dalam berceramah. Al mutajawiz yang melampaui 'anil had, daripada batasan, melampaui batas. Halaman 19. Tengah-tengah. Al-mutajawiz yang melampaui anil had, daripada batasan, ya dulu menunjukkan ala kharabil batin, atas kharab, apa kharab itu? Kosongnya batin. Bisa juga rusaknya batin. Jadi ceramah itu berarti di mulut baik, batinnya kosong. Batinnya rusak. Jadi kalau ngomong banyak gaya, itu ibarat pepatah itu tong kosong nyaring bunyinya. Ya, nyaring itu alat kosong. Coba orang berisi, tong berisi kan, adem ya, enak. Tidak ada nyaring, tidak bunyi. Jadi menang gaya, menang cakap, tapi isinya tak berbobot. Wa ghaflatil qalbi, dan kelalaian hati. Kelalaian hati. Wa makna tadzkir, makna dari peringatan. Kan ceramah itu beri peringatan. Ya, makna dari tadzkir, peringatan itu adalah ayyadhkurul abdu, bahwa mengingatkan oleh seorang hamba, mengingatkan seorang hamba, atau hamba itu menjadi ingat narul akhirah, api akhirat. Jadi begitu dengar ceramah itu jadi ingat api akhirat, ingat neraka, ingat akhirat, ingat siksa, ingat hukuman. Sadar. Wa taksira nafsi, dan ingat akan kekurangan dirinya. Nah, taksir itu kekurangan. Kekurangan nafsihi, dirinya. Ingat akan kekurangan dirinya. Fi khidmatil khaliq, dalam berkhidmat kepada khaliq. Khaliq sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sadar taksir akan kekurangan dirinya fi khidmatil khaliq, dalam berkhidmat. Berkhidmat tuh ya mengabdi, beribadah, melayani Allah Subhanahu wa taala. Oh, puasa masih kurang. Kalaupun puasa tiap hari selama Ramadan, di mana kurangnya? Cuma tak makan tak minum baik, tapi dosa masih lanjut. Dengan ngomong kurang masih itu. Nengok yang haram masih, main Facebook masih. Tahu jangan di sini kan karena buka tuh lah. Sulit lah terbuka tuh terjengok tuh lah makhluk-makhluk tak terkeruanan. Di Facebook, di YouTube kan. Nah, jadi kita sadar ibadah kita masih kurang. Kalaupun sholat 5 waktu tiap hari tidak pernah tinggal, yakin tidak masih kurang? Yakin. Belum tentu khusyuk, ya kan? Belum tentu ikhlas. Kalaupun khusyuk, apa yakin 100%? Kan tidak juga. Masih ada lalai-lalainya, masih ada ingat dohnya. Jadi ingat, sadar kekurangan kita. Nah, itu inti ceramah itu. Yang ceramah ingat akan kekurangannya, dan orang yang dengar ceramahnya jadi juga sadar. Ya, sadar akan kekurangan dirinya, akan kekurangan ibadahnya, pengabdian kepada Allah. Wa yatafakkara, dan menjadi berpikir, atau dia memikirkan ketika dengar ceramah tadi, ya, berpikir fi umrihi, tentang umurnya al-madi, yang telah berlalu, yang telah lewat. Memikirkan umurnya yang telah
lalu yang telah lewat. Allati afnah, yang telah dia habiskan. Yang telah dia habiskan umurnya tadi fima la yakni, pada sesuatu yang tidak manfaat. Selama ini apalagi itu banyak yang tak manfaat, duduk di pelantar, luar pindik, main golf, berkelakar, nonton TV, gadang, ya kan? Berapa persen kira-kira badannya itu banyak tak manfaat. Nah, nyadarkan orang akan kekurangan dirinya selama ini, bahwa labetnya selama ini lemanlah menghabiskan umur sia-sia. Padahal umur itu apa? Modal kan? Nak berdagang tuh butuh modal. Modal tadi nak dikembangkan dapat untung. Nah, modal kita adalah umur. Jadi hidup ini modal untuk beramal soleh. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, wa yatafakkar, ini yang ingin dituju dengan ceramah itu orang yang dengar ceramah kita, wa yatafakkar, menjadi berpikir fi ma baina yadayhi, apa yang ada di hadapannya. Fi ma baina yadayhi itu artinya apa yang ada di hadapannya. Minal aqobat, minal akibat, daripada rintangan-rintangan. Rintangan ini selama hidup banyak rintangan. Nak mati kaki ada rintangan, dikubur kaki ada rintangan, di hari kiamat kaki di padang mahsyar banyak rintangan. Nah, rintangan itu hati-hati tak selamat. Kalau di dunia ini lagi hidup ini apa rintangannya? Harta, tahta, wanita. Ya, 3 tahun. Nak mati kaki setan, nak maling iman gitu. Kon main dia berkerumun setan itu. Maka ada yang sakaratul maut jangan ditinggal, karena wasyaiton lisal bil iman, setan hendak mencuri iman. Itu rintangan yang paling berat. Jadi sebenarnya cobaan yang paling berat itu kata ulama waktu nak mati kayak gitu. Di mana dalam kitab Daqiqul Ahbar diriwayatkan bahwa jantung gitu tuh rasa nak meledak, gorokan gitu kering, ranang luar biasa. Saat itu setan datang nyamar jadi laki, jadi bini. Nak ngojuk gitu, nyuruh nyembah dia, sujud dengan berhala, sujud dengan salib. Ya, kalau dia kan nganggu salib, mati kan mati, nauzubillah. Maka didampingi orang yang sedang sakaratul maut. Itu masa-masa paling rawan dan itu ujian paling berat. Iman bisa melayang tanpa disadari. Nah, jadi banyak halangan rintangan selama hidup ini. Yang semua halangan tadi nak maling iman. Min adami salamatil iman fil khatimah, daripada ketidakselamatan iman. Rintangan daripada ketidakselamatan iman fil khatimah pada waktu akhir hayat. Khatimah di situ mati kaki, akhir hayat kaki, selamat apa tidak, mati mau iman apa tidak gitu nih kaki. Nah, buat sadar jamaah itu mah itu waktu ceramah. Jadi diingat mati. Dan biasanya ceramah yang ngajak bertahuan tak boleh nyadarkan orang ingat mati. Lades be kan? Boleh lades gitu. Cuma jangan kebanyakan. Jangan sampai dari awal sampai akhir buka kan. Pas balik ceramah, mohon bagus ya ceramah, bagus. Di mana bagus? Lucu. Nah, lucu tuh boleh. Aku pun juga lucu kan. Cuma untuk menghilangkan jemu dan bosan saja. Kalau kebanyakan tak sampai pesan gitu. Pesan gitu tuh ketika ceramah harus membuat orang sadar, ya dia bakal selamat tapi tidak di akhir hayat. Makanya di dalam khutbah selalu disampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan yang paling penting. Sadarkan orang waktu mati selamat tapi tidak, masuk Islam apa tidak, mau iman apa tidak. Nah, itu yang poin utama dari ceramah gitu. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut, dan bagaimana keadaannya fi qabdi pada waktu dicabut nyawanya oleh malaikat. Qabdi itu dicabut, digenggam, ditarik.
oleh malaikat maut. Mana keadaan kita kakek? Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Itu yang nak dipikirkan. Dan itu seharusnya kesusahan kita siang malam. Tubuhnya pula susah. Belum gajian, dapat THR apide. Kalau PNSB masih susah tuh, dapat gaji 13 apide, ya kan? Susah ya tubuh. Tapi rata-rata susahnya tubuh urusan dunia. Maka ada kisah tuh Rabi'ah al-Adawiyah. Terkenal kan, sufi wanita. Dia mau dilamar oleh Sufyan ats-Tsauri dan ulama. Jadi yang ulama nak dilamar juga oleh ulama perempuan nak dilamar. Kebetulan dia janda saat itu. Ya, akhirnya Sufyan ats-Tsauri dan dua orang temannya yang ulama juga nak melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah ada galak nikah lagi sebenarnya karena beliau ini orang yang sangat cinta dengan Allah. Jadi cinta dia kepada Allah. Jadi tasawufnya Rabi'ah itu mazhab cinta. Jadi saking cintanya kepada Allah tak mikir lagi doanya nak laki lagi tak mikir lagi dia. Kalau kita ya jangan kalau ini kan saya muda laju ada mana. Nah, Rabi'ah ditanya oleh Sufyan ats-Tsauri. Ya, aku nak melamar kau. Ya. Boleh Haji Rabi'ah. Cuma pacak dan jawab pertanyaan aku. Ini kesusahan aku siap malam Haji Rabi'ah. Nah, yang pertama, waktu aku yang pertama kalau tidak salah saya ingatnya lupa tuh ibadah aku nih kiri-kiri diterima tapi tidak oleh Allah. Nih, tidak baca masti gitu ada. Apa diterima tapi tidak. Sudah mendapat baca jawab, tidak baca. Nak nerima lamaranmu kan. Nah, terus kakek terakhir waktu mati kakek kira-kira aku mati kakek husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ditanya Rabi'ah. Apa jawaban Sufyan ats-Tsauri? Ya tidak tahu. Nasib masing-masing kan takdir masing-masing. Man berdoa ya minta husnul khotimah cuma Allah alam. Itu yang jadi kesusahan aku Rabi'ah. Aku kaget mati husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau kau baca beri jaminan aku kaget mati pasti husnul khotimah aku terima lamaran. Nah, gagal. Berikutnya kaget dalam kubur. Kan ada pertanyaan kubur. Marrabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya kira-kira Sufyan ats-Tsauri. Aku kaget Rabi'ah pacak jawab apa tidak? Pertanyaan itu. Kalau pacak jawab kan selamat. Namun tak pacak jawab kena siksa. Pukul malaikat tengah-tengah keningit terbenam 70 hasta. Pacak tak? Jawab. Tak pacak Sufyan ats-Tsauri. Tak pacak jawab. Tak pacak beri jaminan. Karena memang itu urusan Allah. Wallahu a'lam. Terus di akhirat kayak kira-kira aku diampuni apa tidak, dapat rahmat apa tidak, masuk surga apa tidak. Nah, itu kesusahan Rabi'ah al-Adawiyah dan tentu Sufyan ats-Tsauri tidak bisa memberikan jawaban. Maka lamarannya ditolak. Yang ingin saya katakan adalah ceramah itu kira-kira Cak Rabi'ah itulah membuat orang jadi sadar bahwa ya dia belum ada apa-apa dengan ibadah salam ini. Belum ada jaminan pacak selamat tapi tidak. Bukan cuma cekakak, cikiki, buat ledes, ya. Ya, jadi bagaimana keadaannya kakek halihi fi qabdi malikil maut pada waktu nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Itu yang poin terpenting ingin dicapai dengan ceramah tadi. Wa hal yaqdiru ala jawabi munkarin wa nakir. Nah, ini juga langsung yang ditanyakan Rabi'ah tadi. Apakah dia nanti yaqdiru mampu bisa ya ala jawab menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir? Paca ada jawabnya gitu. Wa yahtammu bihalihi dan memperhatikan. Jadi dengan dengar ceramah itu orang tadi menjadi yahtammu, memperhatikan bihalihi keadaannya fil kiamat pada hari kiamat nanti wa mawaqifiha dan memperhatikan bagaimana mawaqifiha posisinya atau posisinya dan situasinya. Wa hal ya'buru apakah nanti dia bisa melewati. Ya'buru itu bisa lewat. Hal ya'buru apakah dia bisa lewat anis sirat dari sirat. Halaman 19 tepat. Halaman 19. Apakah dia nanti bisa lewat dari sirat? Oh, dari sirat.
Sudah kita khotamkan kitabnya di kitab Qatrul Wais ya. Sirot itu lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Orang sering bilang bagaikan rambut di belah 7. Itu tidak kata dalam kalimat ya. Itu hanya pemahaman orang kita. Itu maksud bahasa hiperbola. Ya sah-sah saja. Saking sarunya lewat sirot itu. Orang jadi berpikir ketika mendengar ceramah kita, dia lagi ingat, dia sadar, dia jadi khawatir, selamat tapi tidak waktu lewat dari sirot kayak gitu. Saliman, dalam keadaan selamat, atau yaqa'u fil hawiyah, jatuh ke dalam neraka hawiyah. Jatuh ke dalam hawiyah itu api neraka yang hawiyah itu menyala-nyala. Lidah apinya nyambar-nyambar. Nah, narik ke badan kita. Nauzubillah. Selamat tapi tidak dari sirot. Wa yastamirru dzikru hadhihi al-asya, dan selalu yastamir itu selalu senantiasa terus menerus. Dzikru hadhihi al-asya, mengingat hal-hal ini. Mengingat hal-hal ini. Nah, terutama sang penceramah harus ingat ini terus. Jadi bukan cuma nakuti orang, dia juga harus nakuti diri dewek. Nakuti orang tapi diri dewek berani dengan dosa. Berani maksiat, berani melanggar perintah. Nah, itu tidak kena. Jadi penceramah itu harus nakuti diri dewek. Fi qalbihi, di dalam hatinya, fayuz'ijuhu an qararih, maka dia menjadi cemas. Yuz'iju, cemas, susah, gelisah, an qararihi, tentang akhiratnya nanti. Kalau kita cemas di hari tidak selamat tidak kan jadi mikir nak selamat. Kalau nak selamat kan aduh bekal. Kalau tenang tenang selamat, nyantai tak leyong. Apalagi kan diingat memang benar sebenarnya Nabi itu pengasih, Nabi itu penyayang, Nabi itu rahmatan lil alamin, Nabi itu kayak merasa syafaat. Mudah itu aku kan umat Nabi Muhammad. Tak ada biarkan aku jadi bayangin dah wasi dah ngandalkan sama Nabi. Bener Nabi punya syafaat, cuma kira-kira kayak gitu dapat, tapi tidak syafaat itu. Dan yang pasti harus kita pikirkan adalah waktu mati kayak masih Islam apa tidak, masih beriman apa tidak, itu yang paling harus kita pikirkan. Karena yang berhak dapat syafaat Nabi itu umatnya, orang Islam, orang beriman. Nah kan tidak kasih jaminan tuh mati kaki Islam apa tidak, ya kan? Karena kuncinya dapat syafaat, dapat rahmat, dapat ampunan itu mati dalam badan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan menyalahgunakan syafaat Nabi. Nabi baik. Bener, Nabi itu baik, tidak usah disebut. Cuma jangan tubuh, bukan tak boleh ngandalkan, akhirnya laju lalai. Itu namanya ghurur, tertipu tuh. Tertipu kan, terbudi. Bukan Nabi Mudi kan, bukan. Yang jadi masalah adalah kita gage matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Kalau husnul khatimah yakin selamat. Coba tak kasih jaminan tunggu lagi. Apa apa husnul khatimah. Fa ghalayanu hadhihi niran, maka mendidihnya hadhihi niran, api ini, api neraka ini. Jadi begitu bahas neraka tuh dia tuh bayang, terpikir, langsung takut, cemas. Wa nawhatu hadhil masaib, dan tangisan atau ratapan, nauhah itu tangisan, ratapan, hadhil masaib, dari musibah ini, yusamma tazkiron, itulah yang dinamakan tazkir, ceramah, nasihat, khutbah, kultum. Itu isi kultum, ceramah nakuti orang. Contoh, dulu saya di pondok itu, ini ada alumni banyak, yang 3 sini kan alumni Juntan. Zaman ini mereka nih, ya, dulu zaman Kiai bisa ngajar, maram ya. Zaman Kiai ngajar, itu kalau tak pacak tasrif, kalau tidak pacak i'rab, kalau disuruh terjemah tidak pacak nerjemah kan, atau mecu tapi tak lancar, atau hafalan tapi tak hafal, siap-siap tangan masak, kena talok, cucung buyat, jadi cucung buyat, keling, cucung buyat,
Coba ya. Mau berkah ini di jewer telinga lagi air kan kena kecak kan. Ya. Nah, jadi berkat takut dengan kiai, malu dengan kiai, segan dengan kiai, kalau tak tahu tuh kena hukum. Akhirnya kan berupaya. Kaki kalau ditanya kiai harus baca jawab, harus baca harus baca tasrif, harus baca terjemah, harus lancar majul, harus hafal. Nah, dengan berkat rasa takut itu akhirnya termotivasi untuk pinter, untuk belajar. Nah, itulah juga dengan akhirat tuh. Dengan takut kaki masuk neraka berupaya. Walaupun tentu takut neraka pengen masuk surga ini kalau kajian tasawufnya kan itu termasuk ikhlas tingkat rendah. Cuma jadilah makom tubuh ini masih makom rendah memang. Yang tak lagi terpengaruh dengan surga neraka itu makom kayak Robi'ah. Ya. Randy inilah berasakan, nah, tak pula anu lagi, dia lah sudah mahabbah makomnya, ibadahnya sudah karena cinta, bukan karena takut mereka lagi. Itu lain makom, makom tubuh nih. Nah, jadi kita masih cerita surga neraka nih, tidak salah tidak, sesuai makom. Kalau lah tinggi makomnya tidak lagi main surga neraka, udah main jauh, ya, tinggi ceritanya kan, nah, itu belum termakan masyarakat umum. Baik, nah itu inti ceramah. Yang dari awal sampai akhir tadi nyadarkan kekurangan diri ya gitu. Selamat abidah di akhirat kaji wa i'lamul haq dan memberitahukan kebenaran. Itu inti ceramah, memberitahu kebenaran, bukan ngajak sesat, beritahu yang benar. Wa itla'uhum dan menampakkan kepada mereka ala hadhil asya, hal-hal ini, sesuatu ini, segala sesuatunya ini, menampakkan kepada ya jamaah yang dengar ceramah kita ala hadhil asya, hal-hal ini, maksudnya yang tadi sudah disebut, sudah kita bahas kesiko tadi. Itu harus dinampakkan, jadi waktu jelaskan itu uang tuh pecah, sadar dia jadi. Jadi waktu kita bahas neraka itu seolah-olah neraka itu ada di depan mata gitu. Jadi akhirnya benar-benar sadar, benar-benar takut jadi. Wa tanbihuhum dan mengingatkan mereka. Tanbihum dan mengingatkan mereka, jamaah masyarakat. Amma taksirihim, amma itu kurang huruf ya. Amma taqsirihim terhadap, amma itu terhadap taksirihim kekurangan mereka, wa tafritihim dan kelalaian atau kelengahan mereka. Kelemahan, kelalaian, kelengahan mereka, wa tabsiruhum dan memperlihatkan kepada mereka bi'uyubi anfusihim dengan aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Mengingatkan tafsir tadi memperlihatkan terhadap aib-aib mereka. Litamassa agar menyentuh. Tamassa itu memegang, menyentuh, teraso hararatu hadhihi niran, panasnya api neraka ini. Jadi begitu bahas neraka tuh dia merasa pecah. Iya. Lah meleleh badan perasaannya. Berdelah-delawatin, jadi takut nih itu. Sama cak kita nonton film hantu kan, jadi takut, milu takut juga. Pas sampai lah sudah nonton, masih ketakutan, terbawa mimpi. Nah sampai itu dengar ceramah itu kalau baca, pas bahas neraka jadi terasa. Ahlal majlis pada ahli majlis. Ahli majlis itu orang yang hadir, yang dengar ceramah. Jadi baru syarat pertama. Kalau belum mampu syarat pertama ini tidak usah jadi penceramah, kata Imam Al-Ghazali. Tak usah. Kalau cuma ngandun bantun tidak usah. Tak nyadarkan orang juga ya. Belik masih maklum itu. Kadang-kadang tubuh sudah ceramah, ngajak sembahyang. Karena acara itu tanggung, berhentinya beberapa menit sebelum sembahyang, belik ya lu, ketika sembahyang. Langsung kan
langsung hilang, ya kan? Allah, itu beratnya. Ya Allah. Waktu tujzi'ahum tadi apa? Dan menggelisahkan mereka, mencemaskan mereka, tilkal masaib, musibah-musibah itu. Liyatadaraku, agar mereka bisa mengkoreksi atau memperbaiki, yatadaraku. Jadi berkat dengar ceramah mereka jadi mengoreksi, memperbaiki, membenahi, liyatadaraku itu. Al-umra al-madiyah, umur yang telah lewat, umur yang telah berlalu, biqadri tokoh, semampunya, semampunya atau sebisanya. Wa yatahassaru 'alal ayyamil khaliyah, dan mereka menjadi menyesal setelah dengar ceramah tadi, menyesal, ya Allah, ya dosaku. Mereka menjadi menyesal 'alal ayyamil khaliyah, atas hari-hari yang sunyi. Khaliyah itu kosong, sepi, sunyi. Fi ghairi ta'atillahi ta'ala, pada selain taat kepada Allah. Jadi dulu tuh banyaklah kosong dari taat. Nah, yang tinggal dia ngomong di majelis. Nahdlatillah ngaku 30 tahun yang lalu tak kalah sembahyang, tak kalah puasa. Nah, cukup wajib digodok kan. Bayang 30 tahun kodok.